semaksimal mungkin, namun hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan sumber-sumber pendanaan yang akan kita pergunakan kami laporkan di sini. Yang pertama dari sumbangan spontanitas lesedaran dari seluruh warga jemaat dan simpatisan. Demikian juga dari kolektor baik pada ibadah tengah minggu maupun ibadah raya dan sumbangan-sumbangan donatur lainnya. Dalam perayaan Paskah ini, panitia mengangkat tema yang telah ditetapkan oleh PGI, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mulai dari awal, yaitu proses persiapan perayaan Paskah, menentukan tema, menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan Paskah, dan juga kegiatan-kegiatan lomba nantinya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara lomba kita laksanakan nanti setelah selesai ibadah. Dan kami seluruh panitia menghimbau kita bersama semuanya, marilah kita turut serta mengambil bagian di dalam perayaan lomba pada hari ini. Kami berpesan, kita jangan berpikir karena hadiah, tetapi hari ini dalam memeriahkan betapa hebatnya kemenangan yang telah dialami oleh Yesus Kristus, kita pun mengalami kemenangan pada hari ini. Kita percaya, kita bersuka cita, kita boleh membanggakan diri di dalam Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, tetapi semata-mata karena oleh kuasa pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun acara telah disusun dikemas oleh panitia sebaik mungkin, kami percaya bahwa di sana sini pasti ada kekurangan. Tiada manusia yang sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan bagi kita semua, mari kita memakluminya bersama. Demikianlah laporan dari kami panitia perayaan Paskah. Atas perhatian kami sapa kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Salam, salam. Terima kasih. Kami serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kata pembukaan dari Bapak Ketua. Sekarang kita sebelum masuk pada kata sambutan, mari kita dengarkan puisi yang dibawakan oleh adik kami Joyce Harefa dengan judul Tuhan Kristus Bangkit. Kepada adik kami disilakan. Tuhan Kristus bangkit. Air mata kepedihan menggambarkan siksaan yang begitu berat. Mahkota duri yang tertancap di kepala. Salib berat yang kau pikul, cambik duri mencabik tubuh. Bahkan celaan dan olokan ditanggungnya demi dosa kita. Tuhan, apakah dosamu? Sungguh nyawamu terlalu berharga untuk menebus dosa manusia yang tidak tahu diri. Tuhan, terlalu berhargakah kami manusia hina ini hingga kau relakan tubuhmu disalib di Golgota, hingga kau korbankan nyawamu dan mati disalib? Sungguh kami ini tidak tahu diri. Tuhan, dosa yang harusnya kita tanggung masing-masing telah ditanggung oleh orang yang tidak berdosa. Engkau yang tidak bersalah dihina dan diolokkan orang, disalib dan dianggap orang berdosa. Tapi engkau tak kalah dari maut. Engkau telah menunjukkan kuasamu. Engkau telah bangkit.
tanda kemenangan bagi manusia berdosa, tanda keselamatan bagi orang percaya. Sekarang, hai manusia berdosa, apa yang harus kau lakukan? Akankah kau menyelipkan Dia yang tak berdosa untuk kedua kali? Akankah kau membuat Dia menangis lagi karena dosa kita? Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan itu kita buang begitu saja hanya karena keinginan daging kita. Bangkitlah dari dosa seperti Dia yang telah bangkit dari maut. Pikulah salib seperti Dia yang telah memikul salib kita, dan ikutlah Dia, karena hanya dalam Dia kita akan hidup dan menang atas maut. Amin. Ya, demikian tadi puisi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh adik kita. Kita ucapkan terima kasih. Seterusnya kita lanjutkan, yaitu kata-kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan mewakili jemaat GKA disampaikan oleh Bapak Erigia. Bapak disilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Gembala serta Ibu Gembala. Yang saya hormati seluruh panitia Pasca pada hari ini. Yang saya hormati seluruh panitia, saya tidak sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu Andi yang hadir yang tengah-tengah kita pada saat ini. Yang kami hormati seluruh warga gereja GKA yang telah berkumpul pada hari ini. Terimalah salam dari kami dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. 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 Kita berterima kasih kepada Bapa di surga dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus, yang mana telah diberikan napas hidup kepada kita pada hari ini, sehingga kita telah berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan hari Paskah yang telah dilaksanakan pada hari ini, yang mana seluruh panitia telah mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami warga jemaat GKA semuanya jadilah Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tidak ada balasan dari kami warga jemaat. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus yang menambahkan berkat, kekuatan, dan segala apa yang diharapkan oleh atau dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari itu kita warga jemaat GKA janganlah henti-hentinya kita bersatu di dalam mendukung segala sesuatu kegiatan apa di gereja kita GKA. Karena kami lihat selama ini, ya, kadang-kadang kami warga jemaat ada maju mundur. Kenapa? Karena
kami tahu juga di antara bapak-bapak ini pengurus, kadang-kadang ada yang agak selisih, ada juga sebentar kompak. Jadi memang kami juga perhatikan, kami minta janganlah begitu, karena kita ini selama ini seakan-akan kita bertanding, ya. Kita bertanding untuk menunjang kegiatan atau membesarkan GKA kita ini, ya. Jadi mari kita bersatu hati, ya, karena ada contoh satu pertandingan dari binatang buas yang jahat seekor singa dan yang kuat seekor rusa, ya. Mereka bertanding untuk memakan rusa ini, tapi kuat lari rusanya, nggak bisa dikejar. Tetapi karena dia menoleh ke belakang, ya, maka sehingga dia dimangsa oleh singa. Jadi kita warga jemaat, ya, jangan seperti itu kita, sehingga GKA ini makin lama makin berkembang. Itu yang kita harapkan, ya. Biarpun kita dari dulu sekecil-kecilnya dari yang setia, tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita sudah cukup lumayan banyak. Jadi marilah kita bergandengan tangan terus menerus untuk bersatu, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sampai di situ yang bisa kami sampaikan, dan yang mana yang kurang berkenan di ucapan kami, mohon dimaklumi. Terima kasih. Terima salam dari kami. Salam. Baik, kita ucapkan terima kasih atas kata sambutan yang disertai dengan ilustrasi yang cukup menarik. Seterusnya, sebelum kita masuk ke kata sambutan yang kedua, mari kita dengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh anak-anak kita sekolah minggu. Kepada anak-anak kami disilahkan.
Ya, demikian tadi penampilan puji-pujian yang dibawakan oleh anak-anak kita. Dan sekarang kita teruskan, yaitu kata sambutan yang kedua. Kata sambutan mewakili undangan yang disampaikan oleh Bapak Andi. Dengan segala hormat, Bapak disilahkan. Salam. Bapak Pendeta dan Ibu, Bapak Wakil Gembala yang saya hormati, dan seluruh jemaat-jemaat GKA yang hadir. Puji syukur kepada Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Sebagaimana tema yang diangkat, tak terpisahkan dari kasih-Nya. Kita hidup karena Tuhan. Kita ada karena anugerah-Nya. Jadi tidak pernah terlepas dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita merayakan hari kemenangan. Hari kemenangan bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Mengapa saya bilang kita bersyukur? Karena tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, sia-sialah semua pengabdian kita atau ibadah kita. Karena kebangkitan Tuhan, maka kita menang. Terima kasih buat semua yang sudah disediakan oleh para panitia pada hari ini. Saya lihat luar biasa persiapan panitia yang sudah begitu bekerja keras sampai saat ini kita bisa mengadakan ibadah Padang di Nusa Dua ini. Ya, semoga dari awal pertandingan kita akhiri acara ini semua kita laksanakan dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah, selamat hari menang. Amin. Baik, kita ucapkan terima kasih atas kata sambutan. Sebelum kita masuk pada kata penggembalaan, mari kita dengarkan pujian, yaitu vokal trio yang dibawakan oleh adik-adik kami pemuda. Kepada adik-adik disilakan. Dalam
Demikian tadi penampilan vokal trio. Sekarang kita masuk pada kata penggembalaan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang GKA. Bapak disilakan. Terima kasih kepada Bapak Pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sebagian kata-kata pengembalaan. Yang dimuliakan dan diagungkan adalah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari tengah-tengah orang mati. Yang saya hormati adalah Ketua Panitia beserta dengan seluruh jajaran dan seksi-seksi yang telah berupaya untuk mensukseskan kegiatan hari ini adalah Hari Paskah Kebangkitan. Yang saya hormati adalah Sekretaris Gereja, Bendahara, dan penasehat, jemaat, dan para ketua-ketua komisi yang tanpa saya sebut namanya, dan semua para pelayan pada hari ini yang telah terlibat untuk melayani Tuhan. Teristimewa kepada para umat-umat Allah yang telah datang untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada saat sekarang saya masih teringat 1 tahun yang lalu kita telah mengambil ibadah di sini. Dan ini adalah Pasca Kebangkitan kedua bagi GKA. Amin. Yang pertama, pada waktu itu yang menjadi ketua panitia, dan begitu juga yang saat sekarang telah diangkat oleh Tuhan. Dan kalau saya melihat ada kemajuan yang begitu meningkat, dan kiranya pada hari ini kita dapat boleh menunjukkan sebuah kebersamaan, sukacita, dan diri dengan berbagai perlombaan-perlombaan yang telah sedemikian rupa disusun oleh panitia. Bapak Pendeta berharap bahwa pada hari ini semua wajah GKA adalah wajah yang dipenuhi oleh sukacita, wajah yang dipenuhi oleh kemenangan. Perjuangan kita dalam 1 tahun lamanya bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan kita adalah seperti yang telah dicatat di dalam firman Tuhan, yaitu melawan keinginan-keinginan daging, melawan penghulu-penghulu di udara, dan melawan segala sesuatu yang datang dari keburukan. Itu adalah perjuangan kita, dan Tuhan telah menilai hal itu. Dan nilainya saat ini itulah yang sedang kita laksanakan, yaitu di Paskah kedua, khususnya bagi GKA Gunung Sitoli. Dan perjuangan kita selama 1 tahun di dalam Paskah, kita juga telah memiliki buah yang banyak. Ini khususnya kepada para jemaat-jemaat lama yang telah ada di sini. Pada kesempatan ini Bapak Pendeta menyampaikan bahwa perjuanganmu tidaklah sia-sia. Tadi Bapak
penasehat jemaat telah menyinggung sesuatu ketika kita mulai berdiri di gang setia. Hal itu cukup sangat memberkati kita, khususnya bagi jemaat lama. Kita telah memperoleh buah yang banyak dan kita akan terus mendapat buah yang begitu banyak sehingga nanti buah itu dapat bisa dipetik dan dinikmati. Amin. Teruslah semangat kepada para pelayan Tuhan. Teruslah semangat kepada para jemaat-jemaat yang telah terlebih dahulu datang. Dan terlebih, inilah yang menjadi tugas kita. Inilah yang menjadi pekerjaan kita untuk menyatukan apa yang telah tercerai-berai dan memperbaiki apa yang telah rusak. Ini pesan Bapak Pendeta pada kesempatan Paskah ini. Yang lalu telah berlalu. Biarlah yang baru itu kita terima dengan sukacita. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan. Tuhan telah menderita dan Ia telah mengalahkan dunia. Pemenangnya bukan Tuhan, pemenangnya bukan Yesus, melainkan pemenangnya adalah kamu semua yang ada di sini. Kalau kamu merasa diri kamu sudah dimenangkan, maka sembahlah, lakukanlah yang terbaik, beribadahlah kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah kita. Tadi mewakili undangan dia pun telah menyampaikan, yaitu yang terhormat Bapak Andi, dia telah mengutip satu tadi ayat firman Tuhan sesuai dengan temanya, bahwa kita ada di sini oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada di sini untuk terus menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita dengan bersaksi kepada semua orang bahwasanya kitalah yang telah dipilih untuk diselamatkan. Pada kesempatan ini di Paskah, seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa kita telah menghasilkan buah, dan buah itu, sebagian dari buah itu telah matang, dan buah itu sudah kita petik. Sekali lagi, buah yang telah menempel di rantingnya, sebagian telah matang, dan itu akan segera kita petik lewat sebuah KKR mujizat dan kesembuhan. Saya sampaikan kepada kita bahwa itu adalah buah yang telah matang. Itu baru satu. Dan marilah untuk terus memiliki semangat dan memiliki persiapan, sebab waktunya tinggal beberapa hari lagi. Kita akan melaksanakan ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani, yang akan kita laksanakan di sebuah tempat, dan dunia akan melihat kuasa Tuhan, bagaimana orang-orang sakit disembuhkan di sana, bagaimana orang-orang lumpuh berjalan, dan segala apapun yang telah terikat dibebaskan oleh Tuhan. Kepulauan kota kita yang tercinta ini akan melihatnya sebentar lagi, dan dunia akan bersaksi bahwa sungguh Allah telah memilihmu menjadi perantara untuk memberkati mereka. Pada kesempatan ini, Bapak Pendeta menyampaikan kepada kita untuk mulai bersiap sedia, jaga kesehatan, dan tunggulah. Seperti apa yang telah saya katakan dulu, tunggu, dan tunggu. Itu yang saya maksudkan pada waktu itu. Kamu telah melihat, kamu telah mendengar, kamu akan segera merabanya. Puasa akan segera kita mulai. Waktu puasa kurang lebih dari 40 hari, 40 malam. Ini saya sampaikan kepada kita untuk mulai menjaga pola kesehatan, pola makan.
Kalian telah berjanji kepada Allah dan kepada hambanya bahwa kalian siap untuk melayani orang yang akan terus datang. Bahkan ribuan jumlah banyak yang mereka akan datang. Kalian telah berjanji tidak menyombongkan diri, dan kalian telah berjanji bahwa kalian siap untuk berpuasa. Sebuah janji itu telah diikat di surga, dan segera kita akan untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat yang telah memiliki persiapan. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita bahwasanya mulai pada menit detik ini semua untuk bersiap sedia. Informasi akan disampaikan oleh sekretaris gereja nantinya, menunggu aba-aba dari Bapak Ketua Panitia KRK Jilid 2 Segepul Nias, dan itu kita akan mulai puasa di gereja satu malam lamanya. Saya rasa demikian saja yang saya sampaikan. Mari bergandengan tangan dan jangan takut. Pada hari ini hamba Allah telah datang kepada Bapa dan hamba telah meminta, biarlah cuaca yang bagus, biarlah kemeriahan, biarlah sukacita menyertai kita. Tempat ini telah diberkati oleh Allah, sekelilingnya telah dikelilingi oleh para malaikat-malaikat surga. Demikian saja kata-kata pengembalaan, dan kiranya kita selalu kompak, selalu untuk memuji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya kembalikan kepada pembawa. Baik, demikian tadi kata-kata penggembalaan. Sekarang sebelum kita masuk pada acara ibadah, mari kita dengarkan puji-pujian, yaitu vokal grup dari Komisi Wanita Jemaat GKA. Kepada ibu-ibu Komisi Wanita disilahkan.
sangat luar biasa. Sekarang kita masuk pada acara Romawi kedua, yaitu acara ibadah. Dalam hal ini kami serahkan kepada Bapak Julfa Waru. Bapak disilakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Di mana Tuhan telah berfirman, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Saya percaya lewat hari ini maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita serta pikiran, karena yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di luar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita datang pujian kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu dan pengorbanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian kita berkata, bukan dengan barang fana engkau membayar dosa. Mari Bapak Ibu, mari kita dengarkan pujian. Bukan dengan barang fana Tuhan menebus saya dan saudara. Bukan dengan emas perak, tetapi oleh darah Tuhan yang tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Katakan, bukan dengan emas perak, bukan dengan
lihat pengorbananku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu dan pengorbanan sama-sama katakan ku telah mati, ku telah mati dan tidak cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia.
bergantung atas karya-Mu Tuhan. Pada hari ini boleh kami tahu bahwa betapa dahsyatnya karya-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat di dalam keadilan-Mu. Dengan ini Tuhan, acara kami Tuhan mulai awal hingga sampai akhir kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Maka kami sadari Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, kiranya Tuhan izinkan kami untuk meletakkan seluruh jiwa tubuh kami Tuhan, kuasai jiwa roh tubuh kami, bahkan perasaan kami Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan yang menuntun kami sebagai hati murid yang mendengarkan betapa dahsyat-Mu, betapa firman-Mu Tuhan yang telah nyata, yang telah kami dengarkan Tuhan. Dan begitu pula Tuhan, semua imam-imam yang telah memperkenalkan dirinya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, memberikan suatu mandat, kiranya mereka juga Tuhan yang telah mengambil bagian pada hari ini Tuhan, sudah semakin membakar rohnya sehingga kami Tuhan boleh terbawa di dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan juga kami tahu bahwa di dunia ini semasih kami ada, kami percaya di dalam oknum-oknum yang lain Tuhan, dengan darah Tuhan Yesus kami terbebaskan, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala roh yang bukan berasal daripada Tuhan kami pada saat ini bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami patahkan. Kiranya hadirat-Mu, sinar wajah-Mu Tuhan menyinari kami, dan boleh kami menikmati hadirat-Mu. Termuliakan nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam acara Paskah kami ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Masih dalam keadaan berdiri Bapak Ibu, masih kuat untuk berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada sukacita. Haleluya, tiba saatnya kita bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan pujian kita, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
sukacita Bapak Ibu. Kita tukar pujian kita. Kita katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Kenapa nanti di hidupku? Katakan saudara, jangan berkesudahan, jangan berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Kenapa nanti di hidupku? Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Kenapa nanti di hidupku? Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh ku percaya pada kasih-Mu. Haleluya. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau terus tahanku. Dan sampai kebenaran Tuhan akan pujian di sana dengan puji dengan tercapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Biarlah pujian kita menjadi kemuliaan. Sekarang kata buka ruang kesaksian bagi siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari kita saksikan bersama di hadapan Tuhan lewat pujian. Bersaksilah sampai Tuhan datang.
sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Saya telah keinginan untuk mengisi ruang kesaksian pada hari ini, untuk menyaksikan apa yang telah saya alami dan bagaimana kebaikan Tuhan campurkan di dalam apa yang saya alami itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekitar 1 minggu yang lalu, setiap saya tidur malam, saya banyak bermimpi, dan beberapa mimpi saya itu banyak yang saya lupa, tapi yang saya ingat, pernah saya mimpikan saya berada di pinggir sungai yang airnya atau sungainya dalam sekali, jadi di tepi yang tinggi saya berada, sehingga sepertinya kalau tidak ada pertolongan Tuhan, maut sedang menunggu. Kemudian saya lagi bermimpi bahwa di dalam gereja GKA ada satu ibadah, di mana ibadah itu telah dipercayakan Bapak Pendeta kepada seseorang, dan pada akhir ibadah itu saya ikut pada penyembuhan, di mana penyembuhan pada saat itu bergiliran. Tapi ketika orang-orang yang di depanku dilayani oleh yang membawa renungan untuk mendoakan, lancar. Sementara tiba pada giliran saya, sepertinya ada hambatan. Jadi banyak mimpi-mimpi saya, bahkan anak saya yang ada di Palembang nomor 2 menelpon saya bahwa sepertinya dia juga sudah bermimpi saya sakit keras, dan sakit saya membuat saya sudah lemas sekali. Semua hal itu telah tergenapi juga Bapak Ibu, di mana pada hari Senin saya mengalami satu penyakit sehingga saya tidak bisa melangkah, dan saya baru berjalan kepada dokter saraf. Sampai obat itu saya jalani hari Senin dan Selasa. Ternyata obat itu masih belum membuat penyakit saya tuntas. Akhirnya saya ambil kesimpulan untuk rawat inap, sehingga hari Rabu saya masuk di rumah sakit, dan ternyata banyak lagi halangan yang saya alami, di mana saya seharusnya ditangani oleh dokter saraf. Tapi ketika saya tiba di rumah sakit pada sore hari Rabu itu, Bapak Berkat Hia sebagai dokter saraf cepat pulang. Akhirnya besok pagi-pagi sekali, sekitar jam 6 itu atau lewat, dia langsung ke rumah sakit mendatangi saya dan meminta maaf karena tidak sempat dia jumpai saya pada malam kemarinnya. Dan dia menyatakan kepada saya bahwa dia mau ke seberang lagi, dia mau ke Jakarta, sehingga pengobatan saya, kalau secara manusia kita khawatir, tapi atas satu kepercayaan yang saya tetap berharap kepada Tuhan bahwa bagaimanapun tantangan itu banyak, tapi saya ingat satu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat, mulai dari ayat 44 sampai ayat 45, di mana pada saat itu Tuhan Yesus mati, dan berbunyi, saya baca, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua, di mana pada rumah Allah, pada bait suci hari itu ada tirai pemisah.
Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka terbelahlah tirai bait suci itu. Artinya tidak ada lagi pembatas antara hamba-hamba Tuhan dengan umat-umatnya. Sehingga satu hal itu yang membuat saya kuat bahwa tangan Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan saya. Untuk itu Bapak dan Ibu, puji Tuhan, hari Kamis saya sudah mulai berjalan, dan hari Jumat, walaupun saya tidak sama-sama dengan Bapak Ibu beribadah, tetapi sukacita saya luar biasa di situ. Bahkan kekuatan saya sepertinya 100% sudah pulih kembali. Di mana pada saat itu saya mau memuji Tuhan, dan satu lagu yang membuat saya terus terinspirasi menyanyikannya dan ingin saya nyanyikan di hadapan Bapak Ibu nanti. Di mana kita yang telah dipilih sebagai hamba Tuhan untuk melayani Dia, marilah terus untuk berjuang sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Itu lagu yang saya bawakan dengan judul nanti bersyukur kepada Tuhan sampai setia sampai akhir. Kemudian pada sorenya sekitar jam 3, kebetulan kan ada rapat di gereja dan Bapak Sekretaris menelpon saya saat itu. Di mana ibu, kita rapat pleno tinggal ibu yang tidak ada pada komisi. Jadi saya di rumah sakit, ya saya jawab Bapak Sekretaris. Lalu beberapa saat setelah itu saya tidur. Ketika saya tidur, sepertinya saya merasakan satu kekuatan, yaitu ada awan putih yang begitu besar menyelimuti mulai dari kaki saya sampai tubuh saya, dan ada sinar yang seperti lampu sorot dia menyinari dari kaki saya, dan saya rasakan panas. Sehingga membuat saya bertanya, oh, apakah engkau itu Tuhan? Apakah engkau itu Tuhan? Lalu saya terbangun dari tempat tidur saya bernyanyi dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Sehingga satu lagi nyanyian saya untuk perjanjian saya di hadapan Tuhan, bahwa saya tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak dan Ibu, puji Tuhan, penyakit saya atas analisa dokter, yaitu pembengkakan jantung, sehingga membuat seluruh tubuh banyak gangguan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan. Dan dukungan Bapak dan Ibu, terlebih-lebih Bapak Pendeta, pasti saya sembuh penyakit apapun di dalam tubuh oleh kuasa darah Yesus, pasti sembuh dalam nama Yesus. Untuk itu Bapak dan Ibu, itulah sukacita yang saya alami dari Tuhan, bahwa tangan Tuhan walaupun banyak halangan. Bahkan Bapak Pendeta saja sudah saya telepon hari Rabu sebelum saya ke rumah sakit. Ya, dia berjanji menjumpai saya, tidak jadi, banyak tamu. Hari Kamisnya dia chat saya lewat WA, "Bu, saya segera datang." Akhirnya banyak juga tamu. Jadi ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah, sehingga pada kemarin Bapak Pendeta katanya langsung perintah Roh Kudus untuk saya mendatangi Ibu, sehingga saya bersukacita. Kuasa Tuhan lewat hidup Bapak Pendeta, dengan pertolongannya Roh Kudus memerintahkan untuk mendoakan saya dan menumpahkan tangan atas saya, sehingga berkat dan sukacita telah saya terima oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kemudian Bapak dan Ibu, satu hal yang saya kagumi dari kehidupan Bapak Pendeta juga, di mana sebelum saya sakit, tepat hari Rabu 2 minggu kira-kira ya, di mana saat mereka ke seberang untuk beribadah yang dibawakan oleh Bapak Warumu, saya sempat menjumpai dia karena kami sudah berjanji dan mendoakan saya. Tapi pernyataan-pernyataan Tuhan atas hidupku lewat hidup Bapak Gembala, katanya semalam dia sampai di kapal ya Pak, sampai di kapal hatinya tidak tenang. Memang sudah dia doakan saya, dia mendoakan saya cepat-cepat karena mau antigen juga, karena kapal juga jam berangkatnya sudah mendekat. Akhirnya di kapal kata Bapak Pendeta hatinya tidak tenang. Sepertinya hatinya dia bilang, bagaimana kalau tidak lama-lama saya ke sana dan segera pulang. Kenapa? Dia melihat
saya sudah tidur dan tenang. Jadi itulah yang saya kagumi, yaitu satu hal yang Bapak Pendeta lakukan. Dia berdoa di atas kapal, katanya sama saya semalam. Dia cari tempat khusus, dia mendoakan saya atas apa yang dia lihat penyakit saya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengagumi hal itu, bahwa Bapak Pendeta juga tanpa kita ketahui, dia selalu mendoakan kita kapanpun. Percayalah Bapak Ibu, tanpa kita ketahui, Bapak Pendeta selalu mendoakan kita. Setiap apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya, dia mendoakan kita. Saya buktikan langsung dengan kata yang dia sampaikan semalam. Itulah pertolongan Tuhan. Tadi saya katakan banyak sekali tantangan di mimpi-mimpi saya itu, dan tergenapi semua. Tapi untuk mendapatkan kemenangan tidak semudah membalikan tangan. Ternyata harus lewat perjuangan-perjuangan. Sehingga ketika saya sakit, saya berkata, Tuhan, penyakit yang saya derita ini, di hari Jumat itu, penyakit yang saya derita ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan alami di atas kayu salib. Ya, itulah Bapak dan Ibu, sehingga pertolongan Tuhan, saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk beribadah, merayakan hari Paskah pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya menyanyikan lagu apa yang telah saya katakan tadi, dan semoga nyanyian saya ini menjadi semangat bagi kita untuk terus mau mengambil bagian melayani Tuhan. Ya, satu lagu yang pertama, Aku Bersyukur. Ya, ini lagu ini Bapak dan Ibu sebagai sukacita saya karena Tuhan telah memilih saya sebagai hamba. Tentu Bapak dan Ibu juga pasti punya sukacita karena Tuhan telah memilih Bapak dan Ibu, pemuda-pemudi, menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu ini. Boleh kita bersama-sama bagi yang tahu lagu ini. Memilihku menjadi hambamu.
sukacita saya, Tuhan telah memilih saya menjadi hamba-Nya. Semua kita yang ada di tempat ini adalah hamba Tuhan yang melayani. Jadi marilah terus untuk sampai kita dapatkan mahkota kehidupan itu. Dan ketika saya berlutut saat ada awan segumpal menyelimuti saya lagi menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Jadi aku berjanji di hadapan Tuhan lewat doa bahwa saya tetap setia apapun badai yang akan terjadi dalam hidup ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan pada saya untuk bersaksi. Tetap puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada WR. Kesaksian yang luar biasa, kiranya lewat kesaksian ini hidup kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, di namamu Tuhan yang menanti malam aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, di namamu Tuhan yang menanti malam aku diberkati, diberkatilah. Berkatilah orang yang berkata Tuhan, diberkatilah orang yang berkata Tuhan, diberkatilah orang yang berkata Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Aku. Diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Biarkan semua yang kita berikan kiranya Tuhan yang memberkati 30, 60, 80 bahkan 100 kali lipat ganda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita, karena tanpa firman Tuhan maka hidup kita ini bagaikan sampah yang tidak berguna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya undang seluruh sidang jemaat untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkatakan, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya. Katakan sekali lagi dari awal, firman-Mu Tuhan. Firman langsung kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga,
tidak ada yang bisa kami berikan kepada Bapa selain pujian, penyembahan, dan sukacita kami. Sebab betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang setahun lamanya. Paskah yang sudah dilaksanakan pada hari ini adalah yang terhitung 2 kali semenjak GKA telah diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu kiranya Kau selalu memberkati kami, supaya firman-Mu dapat selalu menjadi berkat bagi kami dan dapat kami teruskan kepada dunia ini. Oleh sebab itu, ibadah yang telah kami laksanakan bukanlah untuk pujian dunia, melainkan untuk sebagai tanda rasa terima kasih kami atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, dan kami berjanji akan terus melakukan yang terbaik di hadapan Allah, dan ampunilah dosa kami. Kami mengerti bahwa kami yang selalu berlumuran dengan dosa. Oh Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami dapat boleh layak di hadapan Bapa di sorga, segala penghulu di utara, segala apapun yang membawa keburukan, segala apapun yang mendatangkan kecelakaan pada saat kami beribadah, dan pada saat kami melaksanakan perlombaan dan kegiatan, biarlah semua itu dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi, segala roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, segala apapun yang mendatangkan keburukan, bahkan kecelakaan, bahkan sakit penyakit yang tidak disangka-sangka, kami hancurkan, kami mematakannya di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan yang kami terus nantikan, sehingga kami meninggalkan tempat ini dengan membawa sukacita. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari benih firman-Mu. Oleh sebab itu, buka mata hati kami, ajari kami, sehingga kami dapat boleh menjadi anak-anak Allah yang sejati. Terima kasih, haleluya. Mari bersama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus. Yang dimuliakan adalah Bapa kita di surga. Dan sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Selamat Paskah Kebangkitan. Dan tak henti-hentinya saya terus berterima kasih kepada Ketua Panitia, semua para jajaran dan seksi-seksi yang telah mengagendakan ibadah Paskah Kebangkitan pada hari ini. Dan ketika saya melihat kiri kanan, sungguh bahwa sangatlah indah untuk dipandang dan sangatlah terberkati apa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, mungkin firman ini akan tersampaikan kurang lebih dari 15 menit lamanya. Maka oleh sebab itu, kiranya kefokusan perhatian kita ada di depan altarnya Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang seperti yang telah diangkat oleh panitia, yaitu dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Ini ayat cukup sangat singkat sekali, namun bila kita mengerti, memahaminya, terberkatilah kita. Sama-sama kita baca 3, 2, iya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara yang diberkati dalam nama Yesus, tema yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Kita adalah umat Allah. Kita juga hidup bukan karena keinginan kita. Tidak ada satupun manusia yang dapat menciptakan sesamanya manusia. Artinya, tidak ada satupun manusia yang dapat bisa mengubah tanah menjadi manusia. Jadi di situ kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah, maka tentulah Ia sangat mengasihinya. Tidak ada ciptaan Allah yang hina. Tidak ada ciptaan Allah yang dibiarkannya begitu saja. Apalagi ciptaannya kita adalah serupa, segambar, semirip dengan Allah sendiri. Rupa-rupa Allah ada di dalam hidup kita. Maka tema ini sungguh sangat bagus, bahwa kasih Allah tak terpisah di dalam hidup kita. Terlebih Bapak Ibu, kita mulai pada waktu itu telah jatuh di dalam dosa, yaitu dimulai sejak Adam dan Hawa. Namun Tuhan berupaya, Tuhan melakukan berbagai macam cara supaya manusia ciptaannya itu dapat boleh selamat, supaya manusia itu jangan dibuang ke dalam neraka. Apa yang Tuhan lakukan? Pertama, Ia mengirimkan para hamba-hambanya. Ia mengirimkan para nabi-nabinya. Melalui para nabi, melalui para utusannya, firman Allah tersampaikan kepada semua umat manusia. Amin. Melalui itu, namun manusia makin lama makin tidak mengerti. Amin ya. Manusia makin lama makin memberontak. Manusia makin lama makin lupa siapakah Allah itu. Namun betapa luar biasa Allah itu. Betapa sayangnya Dia kepada kita, hingga Dia sendiri turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Amin. Kenapa Dia harus turun? Karena manusia melakukan banyak pemberontakan. Kenapa Dia turun? Karena manusia makin menjadi-jadi. Kenapa Dia turun? Karena manusia tidak mau melakukan kebenaran. Tapi kasih Allah tak pernah terpisah. Ia turun, Ia menjelma menjadi manusia. Bahkan bukan hanya itu, Ia memberikan dirinya untuk pengampunan dosa kita. Ia memberikan dirinya untuk menderita karena kita. Ia disalib Bapak Ibu. Ia dicemooh. Bahkan sampai Ia mati. Oleh karena kasih Tuhan, maka biarlah pada saat sekarang untuk kita juga memahami apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi kita. Pahami ya. Di dalam melakukan sebuah kebaikan, di dalam mengejar sebuah apa yang menjadi harapan kita atau keinginan kita, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan Yesus kepada kita, kepada umat manusia, bahkan sampai darahnya tercucur di atas kayu salib. Artinya Bapak Ibu, apapun yang menjadi perjuanganmu, apapun yang menjadi keinginan hatimu untuk melakukan kebaikan, haruslah kamu bisa bertahan pada penderitaan. Seperti Yesus rela menderita untuk kita, demikian juga kita jangan benci terhadap penderitaan yang mungkin sewaktu-waktu kita hadapi. Amin. Bisa kita mengerti? Amin. Katakan amin, jangan lemas-lemas. Amin. Tuh, karena mungkin sudah mulai siang ya.
Jadi saya percaya bahwasanya umat-umat yang ada di sini dapat bisa bertahan melawan cobaan. Cobaan itu tidak datang dari jauh-jauh. Pertama-tama datang dari hati kita, pikiran kita. Itu dulu yang mencobai kita duluan. Nanti kalau berbicara mengenai istri, tahu siapa? Hati kita ini dulu itu yang sering mencobai kita. Pikiran kita ini itu yang sering mencobai kita. Contohnya kan Taila tuh. Mungkin kaum ibu namanya bafasakan ila dayawa tas no baga-baga. Jadi menina baga-baga tas dayawa. Zakanya ada apa-apa sih naso gefe. Tapi ketika lagi gefe itu lebih gilonya. Baga-baga tas dayawa. Artinya orang-orang tuh ya yang sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lagi kita bergaul dengan dunia ini. Amin. Jangan kita lagi terbuai dengan hal-hal apapun. Saat sekarang banyak yang menghancurkan kita, termasuk alat komunikasi seperti HP. Boleh kita gunakan pada hal-hal yang baik, tapi ketika saya melihat sekarang ada banyak yang main skater, ini kedua kalinya saya ingatkan ya, jangan skater hapuskan di dalam aplikasi HP-mu. Pemuda, kaum bapak, saya rasa tidak ada kaum ibu. Amin ya. Ini yang harus kita matikan. Ini yang harus kita salibkan. Yesus telah disalib di atas kayu salib. Demikian juga kita harus juga menyalibkan kedagingan kita ini. Amin. Sudahkah dalam 1 tahun kita salibkan kedagingan kita? Lawan kita bukan sesama kita. Lawan kita bukan tetangga kita. Lawan kita yang utama adalah keinginan daging ini. Kita salibkanlah keinginan daging ini. Hati-hati judi. Ini saya sampaikan terus kepada, jaga tanganmu, jaga matamu, jaga pikiranmu. Awas jangan main-main dengan judi. Itu bisa bahaya sekali. Nanti banyak nanti yang menjadi utang kita di rumah gadai nanti. Bisa-bisa kita gadaikan itu. Bisa-bisa kita gadaikan itu. Jangan. Amin ya. Kita salibkan mulai pada saat ini. Kita salibkan apapun yang menjadi keinginan daging itu. Lawan kita adalah pikiran kita, hati kita sendiri. Jaga perkataan kita sendiri. Makanya Yesus mati di kayu salib, untuk supaya kita juga dapat boleh mengalahkan keinginan daging ini. Bisa kita mengerti? Jadi apa lagi yang menjadi lawan kita? Penghulu-penghulu di utara. Barusan saya kirim sebuah pesan di grup panitia, karena saya melihat ada sesuatu yang akan mungkin menguji iman kita sebentar lagi. Tapi saya minta Tuhan, biarlah hal itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Itu yang menjadi lawan kita. Jangan kita terus-terusan untuk menceritakan ini itu. Jangan kita terus-teruskan memikirkan hal-hal yang negatif. Mulai pada saat ini, lewat Paskah kebangkitan, hal yang terutama kita miliki adalah mengampuni satu sama yang lain. Amin. Jangan katakan bahwasanya aku tidak bisa mengampuni dia karena ia sudah melukai aku. Ingat, tidak lebih besar dosa orang yang telah berdosa kepadamu daripada dosamu kepada Yesus. Lebih besar dosamu, lebih banyak dosa kita kepada Yesus dibanding dosa mereka kepada kita. Apa salahnya kita mengampuni? Amin. Apa salahnya kita berdamai dengan lawan, dengan musuh kita? Tahu tidak Bapak Ibu, kalau kita tidak berdamai dengan lawan musuh kita, kata Tuhan berfirman, berdamailah dulu kepada mereka. Bisa saja ibadahmu sia-sia. Ada seseorang yang memberikan persembahannya, tapi apa kata Yesus? Nanti itu berikan. Simpan itu dulu, letakkan itu dulu. Berdamailah dulu dengan saudaramu. Jangan selalu benci dengan saudaramu lah.
Amin. Banyak orang terus curiga dengan saudaranya, gini gitu, jangan. Tapi kalau memang masih tersimpan dalam hidupmu, mulai dari sekarang berdamailah dengan diri sendiri dan dengan lawanmu dan musuhmu sebelum engkau diserahkannya kepada algojo-algojonya. Bisa dimengerti? Berdamai, itulah arti kebangkitan, kuasa kebangkitan, mampu kita mengampuni seperti Yesus mengampuni. Pengorbanan Yesus itu bukan ada di lagu tadi bahwasanya apa namanya lagu penyembahan tadi, apa lagu penyembahan tadi? Bukan dengan barang fana. Nila nalawa pengorbanan bah sampai nila pengorbanan Yesus. Jadi dawi barat ke kami, may dofana badai saya datang di depan ini. Tentu ketika saya bicara berdiri, yang keluar adalah keringat. Bahkan di atas keringat nasa itu yang namanya pengorbanan, bahkan sampai darah dae adalah noso. Kita mengerti? Artinya pengorbanan Yesus ini bukan hanya sebatas keringat, bukan hanya sebatas perkataan, sampai pengorbanannya, darahnya dikorbankan mengalir, menetes di kayu salib. Demikian juga kita harus menghargai itu. Demikian juga kita harus mengampuni. Kalau Yesus sudah mengampuni, kita ampunilah satu sama yang lain. Setelah itu mengasihi, kasihilah musuhmu. Perjalanan kita masih jauh. Kita baru kurang lebih dari 2 tahun. Perjalanan kita masih jauh. 2 tahun baru 2%. Masih jauh. Mulai pada saat ini, apa yang sudah tercerai-berai, apa yang sudah berantakan, marilah kita persatukan. Nanti dulu kita persatukan mereka. Nanti dulu kita panggil mereka. Duluan dulu kita periksa hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Penasehat tadi. Orang-orang yang sudah diberkati, yang sudah diajar oleh Tuhan, tentunya terlihat dari sikapnya, terlihat dari perbuatannya. Guna apa Yesus mati di kayu salib kalau hanya sekedar simbol kita merayakan pada hari ini? Hanya sekedar simbol saja, lalu besoknya buat ini, buat itu. Kalau besok ada yang menguji pikiranmu, berhikmatlah, amin. Kalau besok ada yang menguji hatimu, katakanlah justru itu saya diuji oleh karena iman saya kepada Yesus. Justru itu saya dicobai supaya saya dapat boleh terlatih. Amin. Amin. Ini yang menjadi pesan penting bagi kita semua. Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Artinya Tuhan telah mengalahkan dosa. Kalahkanlah juga keinginan daging itu. Kalahkanlah, salibkan juga keinginan daging itu. Apapun itu, dimulai dari hal kecil. Saya ingatkan kepada kita semua, jangan beda-bedakan dosa. Sekalipun kamu mengambil sekecil ini, itu pun tetap terhitung dosa. Begitu juga kalau kamu mengambil yang besar, tetap yang namanya dosa. Marilah kita kalahkan mulai pada saat ini. Semua yang ada pada hari ini telah berdamai dengan Kristus. Dan biarlah juga kau berdamai dengan sesamamu. Lalu setelah itu jangan terlalu banyak mengurusi tetanggamu. Jangan terlalu banyak mengurusi sesamamu manusia. Yang saya perhatikan dalam 1 tahun ini, banyak kita terlalu sibuk mengurusi ini, mengurusi itu, membicarakan itu. Jangan. Karena setiap apa yang diperbuat oleh manusia, dia sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Bahkan pun katakan dalam hidupmu, saya tidak memiliki urusan dengan dosamu, supaya kamu jangan terlibat di dalamnya. Contohnya, mungkin Bapak Lesari melakukan ini itu. Saya juga menyibukkan diriku dengan persoalan-persoalan yang dialaminya.
bisa saja saya pun ikut terlibat di dalamnya karena perkataan saya. Bisa saja saya pun kena dosa karena perbuatannya. Tapi katakanlah di dalam hidupmu, apapun yang kamu perbuat, kamu sendiri yang akan bertanggung jawab. Artinya bukan kita, bukan yang melihat-lihatnya. Maka jangan suka ceritakan mereka. Mereka sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kita ada di situ mungkin mengingatkan. Amin. Kita ada di situ mungkin untuk kita katakan kepadanya, jangan. Nah lagi romo saya bemi hal sini bertolak begini hormi. Bukan kamu yang bertanggung jawab. Bukan juga kepadamu Tuhan nanti tanyakan, tapi kepada dia sendiri, kepada kalian sendiri. Jangan hanya karena ia jatuh di dalam dosa, orang itu jatuh dalam dosa, kamu juga ikut-ikutan. Kamu juga berkata, bagaimana saya bisa tenang untuk beribadah sementara setan ada di samping saya. Artinya setannya mungkin orangnya menjelma menjadi setan kan, atau setannya menjelma menjadi manusia. Jangan ambil pusing. Ada orang seperti begitu kan. Ya mungkin kita terganggu karena dia di samping kita kan, samping kita. Ya jelas memang setan dia. Tapi jangan ambil pusing. Tak usah ambil pusing. Jangan jadikan itu sebagai penghalang ibadahmu. Amin. Bisa dimengerti? Karena memang itu yang menguji hati dan pikiran kita. Kalau dia ketawa di situ biarkan saja. Tapi kalau kamu tidak datang yang sudah berpindah, jangan dekat-dekat di sampingnya. Itu saja. Amin. Jangan urusi orang lain dengan hal-hal yang tidak karu-karuan. Urusi dirimu sendiri dulu. Kita urusi diri kita sendiri dulu lah. Yesus kita telah menaruh iman kepada Yesus. Di dalam Korintus berkata, kita baca mungkin sebentar lagi ya, supaya kita dapat boleh melihat apa yang menjadi maknanya. Saya tahu kamu lagi capek ya, tapi tidak apa-apa. Ada semangat di dalam Yesus. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Memang sangat panjang sekali ya. Saya akan baca sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai ke-19. Biar saya baca supaya lebih cepat. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ini tegas Tuhan sampaikan kepada kita bahwa perjuangan kita, apa yang kita lakukan ibadah, tidak akan sia-sia karena Kristus telah terbukti bangkit dari antara orang mati. Amin. Segala apapun pengorbanan dimulai pada Paskah ini kan, ya mungkin kita berikan berupa lesedaran, kita berikan persembahan, kita kumpulkan ini, termasuk semalam kan, ya mungkin sampai malam ada yang jaga di sini, itu tidak sia-sia. Karena ada bukti nyata, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak jadi bangkit kemarin, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu perbanyaklah lakukan kebaikan, perbanyaklah untuk terus memberikan waktu beribadah kepada Allah. Itu tidak akan sia-sia. Puasa yang akan kita laksanakan sebentar lagi, hal itu nanti akan terus mendorong kita untuk lebih semangat melayani Tuhan. Tahu gak, banyak orang kalau dia hanya sendiri atau dua orang yang beribadah, bisa saja dia malas.
Yakin itu. Kalau hanya 1-2 orang bisa saja malas berdoa. Tapi kalau mereka berkumpul, apa yang terjadi? Seperti di hari Pentakosta, terjadi hujan api Roh Kudus. Saya ingatkan, kamu di sana bukan yang duduk, kamu di sana bukan sebagai pendengar, pelaku. Semua dari anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, tempatnya adalah di depan untuk melayani Allah. Amin. Nanti saya mintakan nanti ketua panitia untuk mencatat semua yang menjadi pelayan, karena sebenarnya kita ini kekurangan personil itu. Jadi ini mulai pada saat ini jangan beranggapan waduh terlalu lama puasa 40 hari ya, habis akan bersih 40 hari semua, habis kita adalah halewu. Jangan, itu tidak akan sia-sia. Amin. No utur puasa 2 lawan pada saat KRK 1 memang kurus kering. Tapi karena semangatmu, kita bukan kurus, melainkan makin gemuk. Amin. Amin ya. Amin. Tidak sia-sia perjuangan kita dalam 2 tahun ini. Tuhan telah memberikan kita dana, tinggal kita kelola saja. Tinggal kita kelola saja. Kalau kita bisa mengelolanya, kalau panitia nanti bisa membaginya, maka lebih dari itu Tuhan akan mempercayakan kepada kita lagi. Percayalah itu. Apa kalian percaya? Amin. Kalau kita tidak malas-malasan nanti untuk berpuasa, maka lebih dari itu kita akan melihat kemuliaan Allah. Langit-langit akan terbuka dan kamu akan bersuka cita. Amin. Tidak sia-sia. Pada hari ini saya berharap, Pak Pendeta berharap bahwa semua GKA mulai pada saat ini bergandengan tangan. Amin. Amin. Tinggalkanlah semua apapun perbuatan buruk itulah. Saya mohon, tinggalkan semuanya. Sekarang waktunya untuk kita bangkit. Kita sudah diutus Tuhan di sebuah lapangan. Kalau kamu tidak sejalan, tidak seia, kamu akan tersingkirkan, dan bahkan kamu pun akan dipermalukan oleh iblis. Mulai pada saat ini bersatu. Persatuan terpenting, rendah hati yang kuingini, dan aku siap melayani Tuhan. Sudah ya, semua di sini jangan adalah sesuatu lagi yang ada unek-uneknya di dalam hati, ada duri-durinya di dalam hati. Amin ya. Sebentar lagi kita akan puasa, mungkin sekitar 1 minggu lagi pemberitahuan akan disampaikan oleh ketua panitia. Berpuasa siap selama 40 hari lamanya, dan hal itu tidak akan sia-sia. Amin. Kamu akan melayani mereka semua. Amin. 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 Demikian saja, karena saya rasa ada banyak sekali kegiatan yang mungkin nanti sampai malam. Tetap semangat, dan mari kita terus, ini yang menjadi sebuah tugas kita nanti panitia. Sebab tadi saya melihat sesuatu gerakan iblis, namun jangan takut, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita terbebas dari kecelakaan. Amin. Kita terbebas dari hal-hal yang buruk. Amin. Namun tetap jaga anak-anak, langkah demi langkah, kata-kata, pemikiran, supaya terhindar dari segala kecelakaan. Amin. Jangan takut, kita sudah minta kepada Tuhan. Amin. Silakan bangkit berdiri. Kita bernyanyi kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setia yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan yang bakalnya
untuk bila ada untuk maju ke depan. Ku ingin Tuhan jadi matamu dengan apa aku balas Tuhan selain dengan sabaran. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Amin. Di mana Tuhan telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah. Terlebih Tuhan, inilah kami umat-Mu, di mana kami merayakan hari kemenangan Tuhan atas maut, di mana kami bersuka cita umat-Mu Tuhan saat ini. Itu semua tiada balasan dari kami Tuhan atas pengampunan atau pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami atas dosa-dosa kami umat-Mu. Bapa di surga, inilah kami umat-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami selalu. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan ingatkan kami selalu. Tanamkan di dalam hati kami dan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Urapilah kami semua umat-Mu, agar firman-Mu selalu hidup di dalam hati dan pemikiran kami, di dalam menjalani hidup kami hingga pada kesudahannya. Bapa di surga, kami umat-umat-Mu dan juga para pelayan, berkatilah kami semua Tuhan. Juga para pelayan yang telah melayani ibadah hari ini, berikanlah kekuatan Tuhan, tambahkan berkat talenta kami masing-masing, baik itu penari, pemain musik, worship leader, singer, dan juga para pelayan yang lain. Berkatilah kami semua Tuhan, dan juga kami umat-umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, yang mana hadir dengan berbagai pergumulan, baik itu sakit, penyakit, atau apapun beban pemikiran. Tuhan, tolonglah kami semua. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan, baik itu kegiatan lomba atau apapun Tuhan. Kami minta Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan terlebih-lebih Tuhan, kuasa-kuasa kekerapan yang mau mengacaukan pemikiran kami atau mengganggu itu, dihancurkan dalam nama Yesus. Inilah doa kami Bapa, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, hamba melanjutkan doa kepada-Mu, dan kami nanti akan menerima berkat setelah kami nanti mengakhiri semua kegiatan. Oleh sebab itu kiranya Allah yang memberkati kami, kiranya Allah yang memberikan kesehatan kepada kami, dan kiranya Allah yang menjauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk. Di dalam nama Yesus kami mau melanjutkan ibadah ini. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Apa ada yang saya serahkan langsung atau bagaimana? Saya serahkan kembali. Ya, sebelum saya serahkan kembali, ada yang saya bicarakan sebentar. Saya berikan perumpamaan di antara yang 100. Kalau satu orang di antara domba yang 100, domba peliharaan yang 100, ya mungkin kalau ada satu orang yang sudah yang namanya kan mungkin ketinggalan di belakang ataupun ya kurang tahu jalannya, tentu kan yang 99 ya berkata, pengembala itu ya berkata bahwasanya tunggu di sini, artinya ya katakan ya di sinilah kamu sebentar, saya akan mencari orang yang domba yang ya mungkin yang hilang, kira-kira seperti begitu lah. Tapi bahasa saya tidak seperti begitu. Nah, itu pertama. Kedua, lalu setelah itu mungkin kalau seorang anak yang hilang ketika ya namanya ya kembali kepada orang tuanya, pastilah orang tuanya menyambut dia dengan sukacita. Amin. Amin. Demikian juga di antara kamu ya dimana itulah yang namanya pekerjaan kita, itulah namanya kuasa Tuhan yang di dalam pelayanan Tuhan, maka ya terus berupaya untuk kita menjadi yang terbaik. Diturunkan sedikit dulu ya. Demikian juga kamu kan
sewaktu-waktu juga pasti mengalami hal demikian. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti dia. Bapak Kesia sudah datang kepada saya untuk meminta maaf tentang sesuatu hal, mungkin atas keterdorongan kemarin ya sebagai multimedia, dan bisa saya minta sekarang Pak Kesia untuk datang ke sini. Ya. Dan dia telah berbicara dengan Bapak Gembala dan ia menyampaikan rasa permohonan maaf, demikian juga dengan ia kembali memberikan dirinya untuk di sini Pak, di sini memberikan dirinya untuk menjadi pelayan Allah. Berikan tepuk tangan. Ia memberikan dirinya untuk menjadi pelayan Allah. Silakan berdiri saja di sini. Dan hal itu adalah sesuai dengan visi misi Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bersatu hati terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di bagian multimedia, kemarin saya sudah posisikan Bapak Lovis, dan untuk bekerja sama kembali, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Terlebih-lebih kalau kita beriman ini adalah sesuatu agenda Tuhan, yang dimanakan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah KKR. Jadi oleh sebab itu sesuatu pun perlu juga disampaikan oleh Bapak Kesia. Mungkin kemarin ada kesalahpahaman di entah kata sandi, entah ya nggak tahu lah. Mungkin nanti Pak Kesia saya minta waktunya untuk sebagian sedikit saja dijelaskan kepada jemaat, supaya juga jemaat jangan bertanya-tanya. Hal ini jemaat-jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan mengampuni itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau kita terus melayani Tuhan, maka kita terus melayani. Tantangan memang ada, tapi kalau kita mengiringi dengan ketulusan, maka pasti tantangan itu dapat bisa kita lewati. Oleh sebab itu Pak Kesia, silakan sampaikan sedikit kata, mungkin apa yang menjadi sesuatu unik-unik Bapak kemarin sehingga yang mengundurkan diri, tapi sekarang sudah luar biasa dipakai kembali oleh Tuhan. Ya, baik, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Salam. Ya, yang kami hormati Bapak Gembala Sidang serta Ibu, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tentu di dalam kesempatan ini, tentu mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa tiba-tiba Pak Kesia baru nongol ya, Pak Kesia baru datang di sini. Kami bersuka cita pun Pak. Oke, untuk saat ini saya mengklarifikasi tentang akun multimedia yang kita gunakan saat ini. Tentu ini merupakan bukan disengaja, tetapi ini adalah tidak disengaja. Namun saat ini saya klarifikasi untuk pertama, ini adalah akun multimedia. Jadi sebenarnya dari awal akun multimedia ini sudah ada peringatan tentang mengenai hak cipta dan suatu pelanggaran atau dikatakan halaman Facebook adalah OKT kuning, yaitu dalam bahasa halaman Facebook. Tentu saat itu saya setelah mendapatkan peringatan, ya pada saat saya menerima peringatan, saya selaku admin mengajukan banding. Ya, saat saya mengajukan banding, tiba-tiba ada slip. Ya, saya coba lagi mengelola percobaan berikutnya. Saya menerima lagi pemberitahuan istilahnya itu tameng merah, OKT merah. Sehingga saat itu terselip dan video yang sudah kita upload terhapus. Nah, saat itu saya langsung memberikan percobaan. Berikutnya saya mengisi video sinetron. Ya, alasan saya itu adalah karena video sinetron adalah yang akurat dengan hak cipta. Ya, sehingga saat itu saya coba-coba, rupanya aman. Pada saat itu aman, saya mencoba lagi live stream pada hari Kamis. Hari Kamis itu acara kebaktian PA. Masuk pada hari Minggu itu aman. Kemudian itu lagi terhapus lagi videonya. Itu tameng merah. Tiba-tiba saya coba lagi percobaan berikutnya. Saya coba mengganti nama channel.
yaitu ada akun multimedia DK menjadi Global Nias. Saya isi konten tentang adat Nias. Apakah akun itu bermasalah atau bagaimana? Jadi saya coba, saya isi, rupanya juga terhapus. Nah, kalau saya perhatikan di sini, maka akun multimedia itu adalah akun yang sudah ibaratnya pelanggaran besar-besaran. Jadi menurut saya di sini pemahaman saya, melalui akun multimedia, saya katakan mungkin saja ada oknum-oknum yang kurang senang kepada kita. Ya, ada juga oknum-oknum yang iri dengan kemajuan kita. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin dari konten video yang sudah terupload kepada saya, yaitu tentang pengurapan. Ya, nah, jadi kita yang ada di sini, pengurapan itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Nah, mungkin orang lain menilai pengurapan yang ada di dalam video itu adalah kerasukan setan. Ya, tiba-tiba saja mungkin mereka menganggap pikiran yang tidak jelas. Tiba-tiba mungkin mereka gak senang, ya. Tiba-tiba mereka report akun video tersebut. Jadi mereka laporkan kepada pihak perusahaan besar, khususnya laman Facebook. Tiba-tiba mungkin aku kenanya satu orang yang melakukan laporan begitu. Mungkin ada banyak. Tiba-tiba akun multimedia terjadi hal demikian. Kemudian bukannya itu, melainkan juga mengenai komentar. Komentar bisa terjadi karena spam. Ya, saya sudah menerima komentar itu adalah acara ibadah sesat. Ya, karena pengurapan yang mereka katakan ibarat ajaran sesat. Nah, jadi bisa berarti komentar itu adalah spam. Ya, tentunya ada satu lagi, kebetulan kita ini adalah sering membagikan di grup. Tentu saja mungkin dari pikiran saya, mungkin admin grup tidak suka dibagikan ke grup mereka. Karena kita semua membagikan ke grup, ya. Nah, jadi biasanya mereka, kalau tidak senang mereka menghapus postingan kita. Kalau mereka keseringan menerima ajukan sharing, bagikan, otomatis mereka nanti bisa report kembali, melaporkan kepada pihak perusahaan. Jadi artinya ini adalah masalah yang tidak terduga. Jadi saya sudah mengupayakan bagaimana solusinya, tetapi dengan harapan begitu saja. Jadi saat itu saya langsung mengunggah akun multimedia yang baru, dan situlah saat itu saya down tentang akun multimedia. Jadi ya tentu saat ini saya bersuka cita. Kenapa? Sebenarnya ya saya sudah terpendam dengan kesalahan-kesalahan seperti ini, karena terjadi ada miskomunikasi. Ya, saat itu saya telah mendengar ya kepada orang lain bahwasanya, tentu saya memberikan pemahaman dulu. Dunia online sekarang sudah bisa mendapatkan cuan atau uang, ya, uang menghasilkan pendapatan. Baik itu TikTok, Instagram, dan Facebook, YouTube. Nah, jadi saya mempertegaskan langsung memberitahukan bahwasanya saya belum mengambil sepersen apapun tunai di dalam akun multimedia. Artinya mungkin jangan sampai salah anggapan, karena sudah di sebelah kiri telinga saya sudah mendengar bahwasanya saya sudah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi mungkin saat itu mungkin Bapak Ibu sudah membaca di WhatsApp, ya, mengundurkan diri dari jabatan multimedia. Itu karena kekesalan saya. Tiba-tiba kenapa ada tumbuhan mencurigakan. Jadi situ saya merasa kesal. Walaupun kita ini datang ke gereja adalah rela berkorban, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi tentunya itulah sudah berlalu, ya, kita sanjung dengan masa depan yang cerah. Jadi artinya dulu kami telah berkomunikasi kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta memberikan saya semangat, dan Bapak Pendeta telah memberitahukan kepada saya apakah saya melayani kembali di rumah Tuhan. Dan saya langsung jawab, siap.
dan siap melayani di rumah Tuhan dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi yang itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada ketika yang kurang berkenan, semua itu dimaafkan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Kesya. Diberkatilah kita semua yang dapat bisa memahami jalan-jalannya Tuhan. Amin ya. Amin. Jadi pada saat ini saya juga mau bertanya kepada jemaat, apakah jemaat mendukung Pak Kesya? Amin. Coba sebutkan tangannya. Berarti mereka mendukung Pak Kesya ya untuk melayani Tuhan. Yang lalu sudah berlalu Pak Kesya, sekarang kolaborasi dengan para tim semua sehingga nanti GKA dapat bisa membawa nama yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Kesya ya, Tuhan berkati. Oke, demikian saja, langsung saya serahkan kepada Bapak Pembawa acara. Shalom. Nah, baik, demikianlah rangkaian ibadah kita. Maka sekarang tibalah waktunya kita untuk beristirahat, dan tentunya kepada panitia pada saat istirahat ini ada sesuatu hal yang perlu disampaikan oleh Pak Ketua. Ya, atas petunjuk Pak Ketua, maka sekarang kita selesaikan dulu ibadah, baru istirahat, maka kami kembalikan kepada